Delegasi Amerika Serikat, AS, membuang sejumlah barang pemberian pejabat Cina sebelum menaiki Air Force One di Beijing. Arahan itu berlaku ketat karena tidak ada barang asal Cina yang diizinkan masuk ke pesawat kepresidenan AS tersebut. Presiden AS Donald Trump datang ke Cina dengan harapan bisa mengamankan kesepakatan konkret terkait perdagangan dan logam tanah jarang. Meski ada kesepakatan mengenai kedelai dan pesawat Boeing, Trump disebut meninggalkan Beijing tanpa membawa barang apapun dari Cina. Pada Jumat, 15 Mei 2026, Trump dan rombongannya meninggalkan Beijing tanpa membawa souvenir atau barang pemberian dari pejabat Cina. Delegasi AS, termasuk staf Gedung Putih dan wartawan Amerika, membuang hadiah-hadiah dari Cina ke tempat sampah yang diletakkan di dekat pesawat. Langkah semacam ini bukan hal baru bagi delegasi AS saat berkunjung ke Beijing. Protokol serupa disebut sudah diterapkan selama beberapa generasi dalam kunjungan pejabat AS ke Cina. Namun, kali ini tindakan tersebut terlihat secara terbuka saat delegasi AS membuang berbagai barang yang diterima selama kunjungan 2 hari tersebut. Barang-barang itu mencakup telepon genggam, lencana, undangan pers, kredensial, dan memorabilia. Alasannya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap potensi spionase, pelacakan, serta risiko keamanan siber, dikutip dari India Today pada Sabtu, 16 Mei 2026. Bagi delegasi AS, instruksi tersebut bersifat mutlak karena tidak ada barang asal Cina yang boleh dibawa masuk ke Air Force One. Keamanan Gedung Putih dan Dinas Rahasia AS disebut menegakkan arahan itu langsung di landasan. Koresponden Gedung Putih New York Post, Emily Godin, mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya di media sosial. Kekhawatiran mengenai aktivitas mata-mata dan keamanan siber memang telah lama menjadi bagian dari ketegangan antara AS dan Cina. Sebelum kembali ke Washington, Trump bahkan secara terbuka menyinggung praktik saling memata-matai antara kedua negara. Meski merupakan bagian dari protokol keamanan, tindakan delegasi AS itu memicu beragam reaksi di media sosial. Analis geopolitik Jurgen Naudit menyindir bahwa Cina menjadi satu-satunya negara yang tidak akan menerima suap atau hadiah dari Trump. Tingkat kehati-hatian tersebut disebut tidak muncul tanpa alasan. Kecurigaan terhadap perangkat pengawasan tersembunyi dalam hadiah diplomatik pernah muncul dalam beberapa peristiwa sebelumnya. Pada 2023, sebuah alat penyadap diduga ditemukan di dalam teko yang diberikan kepada staf Kedutaan Besar Inggris di Beijing. Tindakan pencegahan keamanan tidak hanya dilakukan saat delegasi AS hendak meninggalkan Cina. Trump dan rombongannya, termasuk CEO Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk, disebut meninggalkan perangkat elektronik pribadi mereka di AS sebelum berangkat ke Cina. Langkah itu dilakukan demi mengurangi risiko peretasan selama kunjungan berlangsung. Ponsel disimpan di dalam kantung Faraday di Air Force One agar data terlindungi dari potensi peretasan jarak jauh. Kantung Faraday tersebut berfungsi memblokir sinyal nirkabel, termasuk GPS, Wi-Fi, Bluetooth, dan Refit. Trump dan timnya hanya menggunakan ponsel serta alamat email sekali pakai selama perjalanan. Perangkat, bersih, itu hanya memiliki fungsi dasar dan dirancang agar menyimpan informasi seminimal mungkin. Selama pertemuan 2 hari, Trump dan Xi terlihat menunjukkan sikap ramah di hadapan publik. Namun, ketegangan disebut terjadi di balik layar antara pejabat Cina, Dinas Rahasia AS, dan wartawan Amerika terkait protokol keamanan. Seorang reporter Fox News menyebut terjadi bentrokan panas dan fisik antara pejabat Cina dan agen AS saat kunjungan Trump dan Xi ke kuil surga di Beijing. Keributan tersebut bermula ketika seorang agen Dinas Rahasia AS diduga tidak diizinkan masuk karena membawa senjata api. Pihak Cina menyebut hal itu melanggar protokol sehingga memicu kebuntuan. Insiden lain juga terjadi menjelang pertemuan bilateral Trump-Xi. Seorang ajudan Gedung Putih disebut terinjak-injak oleh wartawan Cina, menurut laporan The New York Post. Pejabat AS tersebut tidak mengalami luka parah, tetapi dilaporkan terguncang dan mengalami memar. Insiden itu membuat delegasi AS kesal, bahkan seorang pejabat menyebutnya sebagai pertunjukan yang buruk. Kunjungan pertama Trump ke Cina pada masa jabatan keduanya pun menarik perhatian publik, meski tidak menghasilkan kemajuan besar pada sejumlah isu penting. Jangan lupa subscribe ya!